Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh-soleha, berjumpa lagi dalam pelajaran IPA. Untuk pelajaran IPA hari ini, kita akan membahas tentang cara hewan berkembang biak. Ada beberapa cara perkembangbiakan hewan, namun yang paling banyak diketahui hanya bertelur dan melahirkan. Hal ini karena jenis hewan bertelur dan melahirkan yang mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, ada dua cara perkembangbiakan hewan. Yang pertama, secara generatif atau yang disebut juga perkembangbiakan seksual, yang terjadi apabila sel kelamin jantan dan sel kelamin betina bertemu. Nah, pada perkembangbiakan generatif ini terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Perkembangbiakan yang kedua yaitu secara vegetatif. Nah, sekarang kita akan membahas perkembangbiakan hewan secara generatif, di mana tadi terbagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama adalah ovipar atau bertelur. Bertelur merupakan cara perkembangbiakan hewan yang umumnya dilakukan reptil dan unggas. Setelah pembuahan terjadi, embrio dihasilkan akan berkembang dan tumbuh dalam cangkang telur. Embrio mendapatkan cadangan makanan dan nutrisi dari dalam telur. Ciri-ciri dari hewan ovipar seperti tidak mempunyai kelenjar susu dan tidak mempunyai daun telinga. Contoh hewannya adalah bebek, ayam, angsa, kupu-kupu, lalat, belalang, cicak, dan masih banyak lainnya. Yang kedua, vivipar atau melahirkan, merupakan perkembangbiakan hewan yang dilakukan secara melahirkan. Setelah pembuahan terjadi, embrio akan berkembang dan tumbuh dalam rahim betina. Selama di dalam kandungan, embrio akan mendapatkan nutrisi dan makanan yang dimakan oleh induknya melalui plasenta. Ciri-ciri dari hewan ini adalah memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, dan tubuhnya dilindungi oleh rambut. Contoh hewannya adalah anjing, kucing, sapi, unta, singa, dan lain-lain. Yang ketiga, ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Cara perkembangbiakan hewan ini adalah kombinasi dari kedua cara di atas. Saat pembuahan terjadi, akan berkembang dan tumbuh dalam cangkang telur. Namun, telur tersebut tidak akan dikeluarkan dari tubuh induknya. Setelah telur tadi menetas di dalam tubuh induknya, baru akan dikeluarkan oleh induknya melalui tubuh induknya tadi. Jumlah hewan yang cara perkembangbiakannya ovovivipar memang tidak terlalu banyak. Beberapa contoh antara lain ada kuda laut, platypus, ular, dan beberapa spesies ikan hiu serta iguana. Berikutnya, kita akan membahas perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif terjadi pada hewan tingkat rendah yang mempunyai struktur tubuh yang tidak sempurna, tidak memiliki tulang belakang, dan mempunyai struktur anatomi yang lebih sederhana dari hewan yang bertulang belakang. Ada 3 cara perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Yang pertama, tunas. Hewan mempunyai tunas kecil dalam tubuhnya untuk berkembang biak. Saat sudah dewasa, tunas terpisah dari induknya untuk membentuk individu yang baru. Contohnya seperti Porifera dan Hydra. Yang kedua, ada namanya fragmentasi. Merupakan cara perkembangbiakan hewan dengan cara memotong atau memutus bagian tubuh menjadi 2. Lalu kemudian potongan tubuh tersebut akan membentuk individu-individu baru. Contoh hewannya seperti cacing pita dan cacing pipih. Yang ketiga, membelah diri.
Perkembangbiakan hewan ini dilakukan oleh hewan bersel satu seperti amoeba. Saat membelah diri, inti sel akan membelah menjadi dua, diikuti pembelahan cairan, serta dinding sel kemudian menjadi individu yang baru. Perbedaan dengan fragmentasi adalah induk membelah dua secara langsung menjadi individu yang lengkap. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan tentang cara hewan berkembang biak. Semoga kalian semua dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.